Halo kreator dimanapun teman-teman berada, semoga bertemu dengan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke baik teman-teman, kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara mendapat subscriber lebih banyak atau bagaimana cara mendapat subscriber banyak. Untuk mendapat subscriber lebih banyak, paling kurang kita harus mengetahui performa channel kita sampai di mana. Oleh karena itu teman-teman, untuk melihat performa channel kita harus menggunakan YouTube Analytics. Dan di sini YouTube Analytics kita dapat melihat dari YouTube Studio. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya YouTube Studio bisa melihat di YouTube Studio. Bahkan kita juga bisa melihat performa kita lewat Google Chrome. Jadi baik teman-teman, sebelum saya lanjut bagaimana cara mendapat subscriber lebih banyak, sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit pengalaman yang saya miliki. Teman-teman, kalau kita mengklik ke YouTube, maka kita dapat melihat bahwa YouTube ini sudah dibuatnya dalam jangka waktu yang lama ya. Sampai hari ini sudah hitungan tahunan. Tetapi tidak masalah ya teman-teman, karena sebelumnya video saya ini acak-acakan dan tidak fokus pada satu tema. Tetapi kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa saya akan fokus membuat konten tutorial YouTube. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe, like, komentar, dan share kepada teman-teman yang lain untuk kita dapat belajar bersama-sama dan sukses bersama-sama pula. Oke, baik teman-teman. Cara ingin menambah subscriber kita, seharusnya kita melihat dari YouTube Analytics agar supaya kita dapat melihat performa channel kita atau konten kita selama kita upload. Dan ini teman-teman, video-video saya, teman-teman boleh cek, siapa tahu ada yang bermanfaat bagi teman-teman pemula seperti saya. Oke, inilah video tutorial-tutorial yang sudah saya upload ya teman-teman. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman pemula. Oke, kita kembali. Kita langsung ke YouTube Studio. Atau kita langsung ke aplikasi YouTube Studio. Sudah saya download ya teman-teman. Kita langsung klik ke YouTube Studio. Nah, teman-teman di sini kalau kita masuk ke YouTube Studio, kebetulan karena saya sudah login sehingga langsung channel saya langsung masuk ke YouTube Studio. Oke, baik teman-teman, di sini kita melihat beberapa ringkasan atau beberapa fitur YouTube yang telah disediakan oleh YouTube. Yang pertama riset, yang kedua ringkasan, yang ketiga konten, yang keempat audiens. Jadi baik teman-teman, kita harus mengetahui ini kalau kita ingin mendapat subscriber lebih banyak. Yang pertama kita harus melihat topik yang penonton kita menelusuri atau jelajahi topik. Nah, di sini teman-teman YouTube sudah menyiapkan video-video yang ditonton oleh penonton atau penonton yang senang menonton video apa. YouTube sudah menyediakan di sini ya teman-teman. Dan lewat daripada riset ini kita dapat membuat rencana atau kita dapat memilih topik sesuai dengan video-video yang ada di sini. Namun teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa kali ini saya tidak memilih judul-judul yang ada di sini ya teman-teman, karena saya ingin fokuskan channel saya ini untuk tutorial YouTube. Jadi bagaimana teman-teman atau bagaimana kita dapat belajar YouTube. Nah, kemudian teman-teman kalau kita scroll atau kita tekan ke ringkasan, di sini YouTube juga menyediakan beberapa fitur di mana kita juga dapat mengetahui selama 28 hari terakhir penonton menonton channel kita berapa kali. Nah, teman-teman, di sini penonton sudah menonton channel saya yaitu 16.517 kali dalam
28 hari terakhir. Nah, baik teman-teman, bagi saya secara pribadi ini lumayan besar ya. Ini lumayan banyak ya. Karena channel saya ini masih atau baru memiliki 500-an subscriber. Dan ini merupakan sebuah pengembangan yang menurut saya lumayan bagus. Kemudian kita juga bisa melihat konten. Kalau kita mengklik konten, maka di sini kita bisa melihat dari semua video, short, live, postingan, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama kita masuk semua. Kalau dari semua, maka short yang mendapat penayangan lebih banyak. Di sini ada 15,2 ribu dan video 1,2 ribu. Live stream cuman satu saja. Tetapi sekali lagi tidak masalah ya teman-teman, karena YouTube saya ini masih kecil dan masih butuh pengembangan ya teman-teman. Kalau kita klik ke video, maka di sini video-video yang terpopuler selama 28 hari terakhir. Nah, di sini teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat di channel saya. Di sini ada judul-judul video yang sudah saya upload, cara mendapat subscriber, cara berhenti menjadi pemalu. Karena kita mau menjadi seorang YouTuber, yang jelas atau yang pasti harus kita membuang rasa malu ya teman-teman. Kita mau menjadi YouTuber, kalau kita masih menyimpan rasa malu, berarti saya yakin tidak akan bisa ya teman-teman. Ya baik teman-teman, kita kembali ke ringkasan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa kalau kita ingin memiliki subscriber, paling kurang kita harus mengetahui performa channel kita atau performa video kita. Di sini YouTube sudah menyiapkan ringkasan bagi kita untuk kita bisa melihat ya teman-teman, bagaimana perkembangan channel kita. Kalau kita mengklik di ringkasan mingguan Anda sudah tersedia, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah capaian kita selama seminggu terakhir. Dari sini kita dapat mengetahui video-video apa atau short-short mana yang lebih suka ditonton oleh penonton. Nah, di sini teman-teman ada 2 video dan 6 video short yang paling ditonton oleh penonton. Jadi teman-teman, lewat daripada pemberitahuan YouTube, ini bisa menjadi bahan referensi kita untuk membuat konten ke depan ya teman-teman. Terus kalau kita scroll ke kiri, maka di sini YouTube juga menginfokan kepada kita atau menginformasi kepada kita bahwa dari sekian ribu, 1,4 ribu pengguna mengunjungi channel kita. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa ternyata banyak orang juga mengunjungi channel kita, walaupun mungkin hanya melewatkan saja. Kalau dari sekian ribu lebih mengunjungi channel kita, ternyata banyak yang tidak menonton, banyak juga yang tidak mensubscribe ya. Maklum, karena channel ini juga masih kecil, masih butuh pengembangan ya teman-teman. Yang berikut, kalau kita scroll lagi, maka di sini kita dapat melihat bahwa cara-cara penonton menemukan konten kita atau cara orang menemukan video kita. Yang pertama lewat dari feed short, artinya halaman tonton short, feed short. Yang kedua lewat penelusuran. Nah teman-teman, untuk penelusuran YouTube kita harus tahu dulu bahwa tidaklah mudah orang menemukan video kita, tetapi bagaimana kita dapat membuat sebuah riset atau membuat kata kunci atau cocok dengan kata-kata yang dicari penonton. Kemudian beranda YouTube. YouTube juga akan memilih dan menginformasikan kepada kita bahwa dari sekian video ada 3 video yang paling terpopuler. Dari ketiga video ini ditonton banyak orang, kita dapat mereferensikan untuk bagaimana kita membuat video berikutnya.
Kemudian lagi kita scroll. Ya, baik teman-teman. Jadi ketika orang menemukan video kita, mereka bukan hanya melewatkan saja atau menonton saja, tetapi mereka juga berinteraksi. Dalam 1 minggu terakhir, ternyata saya mendapat like 32 dan 3 kali dibagikan oleh penonton, 1 kali komentar. Bagi saya ini sudah lumayan besar ya teman-teman. Karena kalau kita tidak membuat video atau konten, maka kita juga tidak akan mendapat sekian like. Dan kalau kita scroll berikut, di sini juga YouTube juga menyiapkan sebuah game, di mana game ini mengajak kita untuk kita menebak manakah lokasi penyumbang penonton terbesar kedua bagi channel kita. Jadi kita menebak, atau teman-teman mau menebak. Kalau saya ingin menebak, maka saya pilih negara Malaysia. Oke, baik, ternyata betul sesuai dengan pilihan saya. Ternyata penyumbang penonton terbesar kedua bagi channel saya ini berasal dari negara Malaysia. Dan lokasi terpopuler atau penonton paling banyak ada di Indonesia. Di sini sudah ada gambaran untuk bagaimana kita merencanakan video selanjutnya. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya ini sampai selesai. Semoga semuanya lancar-lancar ya. Dan semuanya bisa sukses bersama. Nantikan saya di video selanjutnya.